dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okey, buat kalian yang baru yang masih lagi belum bergabung dengan As dan Edit TV, ayolah bantu As. Lagi tunggu apa ya? Ayo bantu tekan butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As nak doakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikenakan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, diberikan kebahagiaan, dan buat saudara kita di Palestina semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini nak react satu lagi video daripada channel Infostruktur. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe dan dukung channel ini. Okey, dan kali ini kita nak melihat bagaimana Pak Erick Thohir sangat benar-benar membuatkan negara ataupun pasukan-pasukan bola sepak, persatuan-persatuan bola sepak Asia, negara-negara ASEAN ini begitu terkagum melihat prestasi Pak Erick Thohir yang telah membawa ataupun sukses membawa timnas Indonesia sehingga terkenal serata dunia. Kayaknya apa ya, mendunia gitu. Dan kita melihat pencapaian Pak Erick Thohir ini memang luar biasa banget. Dan ya, seluruh rasa para persatuan dan persatuan bola sepak di Asia Tenggara ini kayak ingin tahu apakah secret recipe Pak Erick Thohir. Oh, ayo kita cari tahu apakah itu. Yuk ikut Asrian. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Jom kita mula. Bismillah. Saya rasa pemain warisan. Saya kadang-kadang jealous sangat tengok Indonesia ni. Erick Thohir ni semakin menjadi-jadi. Ya, Malaysia. Kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Erick Thohir itu bahaya. Dia semangat Erick Thohir itu. Dia kan mudah putus asa kan orangnya ini. Fokusnya itu yang dikerjakan. Timnas Indonesia di bawah komando Erick Thohir kini benar-benar semakin mendunia, membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand hanya bisa iri melihat pencapaian kita. Ya, kamu tidak salah dengar. Timnas Garuda saat ini menjadi sorotan dunia, berkat sederet prestasi yang fenomenal. Kita mulai dari pencapaian spektakuler di Piala Asia U23, di mana skuad Garuda berhasil meraih peringkat 4, prestasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu, yang paling membanggakan, Timnas Indonesia berhasil melaju ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Fakta ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di ASEAN yang masih punya peluang besar untuk terbang ke panggung Piala Dunia. Ini bukan main-main, Indonesia benar-benar diambang sejarah besar. Hadirnya Erick Thohir memimpin PSSI, membuat pecinta sepak bola negara tetangga sangat iri melihat kemajuan Timnas Indonesia. Dan nampak sangat drastik juga dia punya peningkatan. Pandangan coach terhadap bola sepak di Indonesia sekarang? Okey, bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir adalah Erick Thohir lagi namanya disebut-sebut ni. Apa ni? Pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia cukup bagus.
dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Komuniti dalam PSSI bisa boleh bekerja sama dengan dia lah. Saya rasa pemain warisan. Saya kadang-kadang jealous sangat tengok Indonesia ni. Jealous Erick Thohir ni cemburu. semakin Iri. jadi kejap gambar dengan orang ni, kejap gambar dengan orang ni. Semua ni main. Kan? Tapi di sana untuk menaikkan bola sepak mereka dalam kedudukan yang lebih baik, kita tak payah ambil orang lain, kita ambil Indonesia je. Okay, saya ingat lagi pada pertemuan dengan Duli Yang Mulia Datuk Kota Johor, Tuanku ada berkata, titah tu dia kata, Rizal, you tengok, you kena alert ya. Indonesia will come. Erick Thohir tengah buat kau-kau. Betul. Jadi kita ni kadang-kadang yalah, Kelana Jaya pun kena tengok juga. Sebab apa? Yang duk buat kerja ni netizen. Post Pak Long ni ada di sini, mak dia ni, depa pun carilah. Dari segi rekrutmen kena ada orang yang betul-betul Scouting yang pergi tengok tu. Dan dia ikut corak apa yang head coach nak. Pandangan ni mungkin pandangan jangan salahkan saya pula, ni pandangan. Saya rasa FM boleh sebenarnya melantik Asmoi Bakiri ke. Tak, ini tetap betul ni. Ex player. Betul. Okey, untuk scouting. Okey, nama dia sekian-sekian ni. Dua ada di mana? Okey. Hantar pergi tengok betul-betul. Pergi check betul-betul. Maksud dia hari tu pergi duduk sana 2 minggu okey settle. Betul. Mak dia orang Padang Serai, kahwin dengan ni, semua clear. Ni tak, kita selalu buat. Ni ada ni seorang ni. Check. Player ni nak main tiba-tiba tak boleh. Tak check pula rules dengan FIFA. Benda-benda macam ni. Satu je persoalan. Ada orang yang tak akan setuju. Apa pula pemain kita nak tak mana? Itu satu pula persoalan. Tapi keperluan tu perlu ada. Peluang tu kena guna pakai. Masa sekarang ini, keadaan semasa ni. Dia akan ambil. Contoh pun tadi lah, pukul 2 tadi pun dah terbukti. Bukan melidakkan pemain-pemain seperti Patu Davis ke, Kobe Ong ke, Noah Lain ke. Bukan. Ini tambahan kepada pemain yang perlu kita bawa masuk. Sebab kalau Indonesia pun, kita tengok, mereka dah plan tu pun, mereka dah tahu dah, seperti macam kelayakan World Cup itu, mereka dah susun dah, perlu bawa masuk. Kalau tak bawa, takkan sampai ke tahap macam tu dia boleh bawa. Dia patut. Mereka punya tahap mana? Tu yang maksud saya tadi tu. Kita pun kalau nak ambil pun, pada saya, pandangan saya, lebih kepada posisi keperluan. Dia tak, sebab terlampau ramai yang di luar ni, nak ambil itu mudah aja, siapa-siapa je. Dia tak boleh ambil itu siapa-siapa. Tak maksud dia kita nak ambil striker 2 orang. Yes, midfield 2 orang, defend. Mengikut posisi yang kepentingan. Ini sebenarnya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni, Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang ni, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen, jangan lupa repost dan follow sekali. Para pesaing kita di ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, hanya bisa gigit jari melihat kesuksesan Indonesia. Sepak bola tanah air kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Bahkan negara-negara besar seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain harus mengakui kekuatan tim Garuda
yang kini diisi oleh banyak pemain-pemain diaspora yang bermain di banyak liga di Eropa. Berkat program naturalisasi yang sangat sukses, Indonesia kini berada di level yang berbeda. Mampu mengimbangi tim-tim yang berperingkat di bawah 100 dunia, semakin menegaskan timnas Indonesia tidak lagi hanya mampu bertarung di Asia Tenggara, tapi juga di panggung dunia. Ternyata kepimpinan Pak Erick Thohir yang telah memacu timnas Indonesia ini telah membawa timnas Indonesia ke satu level yang jauh meninggalkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Itu adalah statement yang diakui oleh semuanya, dan malah kita lihat tadi cuplikan-cuplikan daripada komentar-komentar pemain dan juga pengurus bola sepak yang ada ataupun netizen Indonesia, Malaysia, yang menyatakan bahawa timnas Indonesia itu tidak akan dapat menjadi sehingga sekarang menjadi ataupun berada di tempat sekarang tanpa Pak Erick Thohir. Dan kita tahu Pak Erick Thohir itu bukan kaleng-kaleng orangnya, dan pengalaman yang cukup di luar negeri di Inter Milan dan sebagainya memberikan dia satu bonus luar biasa, khususnya untuk membangunkan timnas Indonesia. Dan kita lihat sekarang pemain-pemain naturalisasinya juga banyak sekali, sehingga membolehkan Indonesia berada pada tahap yang di bawah tangga 100 bola sepak di dunia. Dan pastinya vision ataupun misi yang dibawakan oleh Pak Erick Thohir itu memang jelas, dan dia fight for it. Memang dia benar-benar bekerja untuk mendapatkan itu. Dan pemain-pemain Indonesia juga kita lihat sekarang semuanya punya kualitasnya luar biasa banget. Dan kita mendoakan sebagai tetangga, pastinya kita juga bangga melihat negara-negara Asia Tenggara udah bisa melepasi, padahal negara-negara Asia yang lain nggak pernah untuk menjadi kualifikasi kelayakan untuk Pildun 2026 juga. Itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan misalnya kita ada Pak Erick Thohir di Malaysia, kayak tipe-tipe Pak Erick Thohir juga di Thailand dan negara-negara Asia Tenggara yang lain, pasti negara Asia Tenggara ini akan menjadi dunia persepak bola Indonesia, Asia Tenggara ini pasti akan jauh pergi mendunia gitu kan. Harapannya begitu, dan harap-harap juga kita punya satu kayak Pak Erick Thohir. Dan apapun sukses buat timnas Indonesia, pasti Malaysia pasti dukung. Kalau timnas timnas Indonesia yang beraksi, kami pasti dukung, dan kita doakan terus maju jaya timnas Indonesia. Luar biasa. Oke, ketemu lagi live video, insyaallah. Jaga diri. Dadah.